sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, sukses akhiri kutukan 20 tahun Timnas Indonesia. Hanya butuh satu kemenangan lagi buat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh mengenaskan usai kalah dan dipecat. Media Vietnam sebut Philippe Troussier harus keluar lewat pintu khusus demi keselamatan nyawanya usai dihancurkan dari Timnas Indonesia. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 kalah di Bukit Jalil dari Oman, Malaysia. Setelah banyak bacot, kini dikangkangi Timnas Indonesia di FIFA Ranking. Merasa beruntung, Shin Tae-yong salut dengan perjuangan Timnas Indonesia dan puas penampilan Tom Hye dan Ragnar impresif setelah hajar Vietnam 3-0. Momen-momen menarik Timnas Indonesia U20 versus Cina. Donitri menari-nari gol voli berkelas Jidabin. Alhamdulillah, sukses akhiri kutukan 20 tahun Timnas Indonesia. Hanya butuh satu kemenangan lagi buat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses mengakhiri kutukan dengan meraih kemenangan di Stadion Nasional Maidin, Hanoi setelah 20 tahun lamanya. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam dalam laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa. Tim asuhan Shin Tae-yong menang lewat gol yang dicetak Jae Itzes menit ke-9, Ragnar Oratmangoen 24, dan Ramadan Sananta 90+6. Kemenangan ini membuat tim Merah Putih semakin mantap di posisi kedua klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan mengemas 7 poin dari hasil 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Dalam pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia juga meraih kemenangan 1-0 atas Vietnam dalam laga ketiga grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis. Kemenangan tim Merah Putih di Vietnam ini memiliki arti penting buat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pasalnya, Timnas Indonesia sebelumnya memiliki catatan kurang bagus di kandang Vietnam ini. Sungguh mengenaskan usai kalah dan dipecat. Media Vietnam sebut Philippe Troussier harus keluar lewat pintu khusus demi keselamatan nyawanya usai dihancurkan dari Timnas Indonesia. Philippe Troussier disebut harus keluar dari Stadion Maidin, Hanoi lewat pintu khusus usai kalah dari Timnas Indonesia di matchday 4 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu muncul kabar sang pelatih mengundurkan diri dari jabatannya. Skuad Garuda baru saja berhasil mencuri poin penuh dengan kalahkan Vietnam 3-0 di Stadion Nasional Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan itu dicetak Jae Itzes menit 9, Ragnar Oratmangoen menit 23, dan Ramadan Sananta menit 90+8. Kekalahan itu jelas memicu kemarahan para penggemar. Troussier kabarnya sampai harus mengungsi keluar stadion lewat rute lain. Pelatih Troussier harus meninggalkan Maidin lewat rute lain untuk menghindari kemarahan penggemar, bunyi artikel Soha. Normalnya tim akan keluar dari mixed zone lewat pintu A3 dan kemudian naik bus. Ketika Troussier hendak lewat, dia dipanggil dan harus lewat jalur VIP.
Ini membantunya menghindari amukan fans, tandas artikel itu. Usai laga, petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) yang hadir di Maidin langsung menggelar pertemuan tertutup dengan tersier. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat yang sedianya baru berakhir pada Juli 2026. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 kalah di Bukit Jalil dari Oman, Malaysia setelah banyak bacot, kini dikangkangi timnas Indonesia di FIFA Ranking. Malaysia harus mengakui keunggulan Oman 0-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup D di Stadion Bukit Jalil, Selasa. Malaysia menjamu Oman dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup D. Tampil di depan supporter sendiri, Malaysia langsung ngegas sejak awal laga. Arif Aiman langsung membahayakan gawang Oman beberapa detik setelah laga dimulai. Oman langsung membalas serangan cepat dari Malaysia dengan sebuah peluang emas pada menit ke-9. Sepakan Jamal Al-Yahmadi setelah melakukan operan 1-2 hanya melebar di sisi gawang Shihan Hazmi. Petaka bagi Malaysia terjadi pada menit ke-3 saat Shihan Hazmi melanggar Muhsen Al-Ghassani di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik penalti sembari memberi kiper JDT itu kartu kuning. Singkat cerita, Oman memastikan kemenangan pada menit ke-90+4 lewat sepakan jarak dekat Mohamed Al-Ghafri. Skor 2-0 untuk kemenangan Oman, jadi hasil akhir laga. Dengan hasil ini, Harimau Malaya tertahan di peringkat 3 klasemen Grup D. Ranking FIFA Malaysia juga disalip oleh timnas Indonesia yang pada laga lain menang 3-0 atas Vietnam. Kini timnas Indonesia naik ke peringkat ke-135 FIFA sedangkan Malaysia ada di peringkat 137. Merasa beruntung, Shin Tae-yong salut dengan perjuangan timnas Indonesia dan puas penampilan Tom Hye dan Ragnar impresif setelah hajar Vietnam 3-0. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa beruntung. Ia juga salut dengan perjuangan skuad Garuda ketika menghajar Vietnam. Untuk pertama kalinya sejak 2004, timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Skuad Garuda berpesta 3 gol di Maidin Stadium, Hanoi, pada Selasa. Sehari sebelum pertandingan, saya sudah menyebutkan bahwa rekor ini akan berubah. Jadi semua rekor akan berubah, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan. 3 gol timnas Indonesia ke gawang Vietnam masing-masing dicetak oleh Jay Itzes pada menit ke-9. Ragnar Oratmangoen pada menit ke-23, dan Ramadhan Sananta pada menit ke-90+8. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga melakukan penilaian terhadap performa Vietnam. Kekalahan dalam pertemuan pertama dari timnas Indonesia pada 22 Maret 2024 membuat The Golden Star Warriors mengalami penurunan. Suatu hari beberapa rekor bagus juga bisa terpecahkan. Menurut saya, Vietnam kalah melawan kami di kandang kami, jadi mungkin suasana tim mereka menurun dan juga kami mendapat beberapa situasi beruntung hari ini, tutur Shin Tae-yong. Selain itu, para pemain kami melakukan yang terbaik. Mereka benar-benar bermain dengan baik, imbuh arsitek kelahiran Korea Selatan ini. Momen-momen menarik timnas Indonesia U20 versus Cina. Donitri menari-nari gol voli berkelas Jidabin. Ada beberapa momen menarik yang tercipta ketika timnas Indonesia U20 berduel melawan Cina U20 Senin malam waktu Indonesia Barat. Pada menit ke-40, Indonesia menekan pertahanan Cina.
Mereka menyerang dari half space kiri. Bola dikuasai oleh Donitri Pamungkas. Ia diadang dua pemain lawan tapi dengan meliuk-liuk ia bisa melewati adangan kedua pemain tersebut. Ia kemudian melewati satu pemain lagi sebelum akhirnya memberikan umpan silang. Sayangnya tak ada yang menyambut umpan tersebut. Pada menit ke-66, Timnas Indonesia U20 sukses mendapat bola. Mereka langsung berusaha menyerbu balik pertahanan Cina. Bola saat itu dikuasai oleh Donitri Pamungkas. Ia berusaha berakselerasi mulai lini tengah. Namun aksinya dihalangi satu pemain lawan dengan secara terang-terangan menarik lengan dan jersey Doni sampai terjatuh. Wasit akhirnya memberikan kartu kuning dan penonton pun memberikan cemoohan pada pemain Cina tersebut. Pada menit ke-85, gawang Timnas Indonesia U20 kebobolan. Cina U20 mencetak gol melalui Zhong Wen. Hal ini tak lepas dari kesalahan kiper. Saat itu ia berusaha mengoper bola pada rekan yang ada di area sekitar kotak penalti. Pada menit ke-89, Indonesia U20 menyerang pertahanan Cina U20. Serangan mereka dari half space kiri sukses menembus pertahanan lawan. Berikutnya bola itu langsung disambut tembakan voli kaki kanan Jidabin. Bola langsung bersarang ke pojok kiri atas gawang Cina. Gol cantik dan berkelas.